Setelah Wilopo menyerahkan mandatnya selaku Perdana Menteri akibat dari peristiwa Tanjung Murawa, penyusunan kabinet yang baru membutuhkan waktu 6 minggu hingga percobaan sebanyak 5 kali dalam penyusunan formatur kabinet dari koalisi partai-partai di parlemen. Hingga akhirnya, Partai Nasional Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Indonesia Raya berhasil untuk menyusun formatur kabinet yang baru. Ali Sastro Amijoyo, tokoh kelahiran Grabak, Jawa Tengah, tokoh yang menjabat sebagai Ketua Umum dari Partai Nasional Indonesia, terpilih menjadi Perdana Menteri keempat yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini, yaitu masa demokrasi liberal Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami materi, maka dari itu perhatikan peta konsep berikut ini. Pertama, kita akan melihat bagaimana pembentukan dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Kedua, kita akan melihat bagaimana perkembangan dari pemerintahan Kabinet Ali. Dan terakhir, kita akan melihat akhir dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama. Pembentukan Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama didasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia di nomor 132 tahun 1953. Kabinet Ali resmi dilantik di tanggal 30 Juli tahun 1953 dan mengakhiri perjalanan pemerintahannya di tanggal 24 Juli tahun 1955. Kabinet Ali dibentuk dari koalisi antara Partai PNI, NU, dan PIR. Masyumi dan PSI yang tidak dilibatkan akhirnya menjadi pihak oposisi dalam pemerintahan Ali. Sementara itu, dalam menjalankan pemerintahannya, Ali Sastro Amijoyo menyusun beberapa program kerja, yaitu pertama, meningkatkan keamanan dan kemakmuran rakyat. Kedua, menyelenggarakan pemilu. Ketiga, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan peninjauan kembali terhadap keputusan KMB. Keempat, perjuangan pengembalian Irian Barat. Dan kelima, penyelesaian pertikaian politik dengan menyerahkannya kepada parlemen. Semenjak awal dibentuknya kabinet ini, program kerja menjadi sesuatu hal yang cenderung diabaikan karena pemerintah kala itu hanya mementingkan persoalan untuk mempertahankan kekuasaan, serta fokus utama dalam memenangkan pemilu pertama yang akan diselenggarakan di tahun 1955. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perkembangan dari pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Semasa pemerintahannya, Ali Sastro menghadapi serangkaian masalah-masalah yang harus ia tangani, seperti yang pertama yaitu kembali memburuknya situasi ekonomi. Setelah harga-harga barang relatif stabil di pertengahan tahun 1952, inflasi ternyata kembali melonjak. Peredaran uang meningkat sebesar 74% dan nilai tukar rupiah yang menurun drastis dari 44% menjadi 27%. Hal ini menyebabkan eksportir di luar Pulau Jawa yang terdiri atas orang-orang Masyumi terkena imbas negatif. Hingga penyeludupan semakin meningkat yang nyatanya didukung oleh tentara-tentara daerah di luar Jawa. Akibat dari kesejahteraan yang buruk setelah pemerintahan Wilopo mengurangi anggaran militer. Maka, untuk mengatasi masalah tersebut, Kabinet Ali berupaya untuk mengaktifkan kembali sistem ekonomi gerakan benteng yang sebelumnya sempat dihentikan di masa pemerintah Wilopo dengan melakukan perbaikan terhadap sistem tersebut karena anggapan bahwasannya kemampuan pengusaha pribumi yang tidak mumpuni dalam mengelola usaha. Maka lahirlah sistem ekonomi Alibaba, dicetuskan oleh Iskak Cokro Adi Suryo, Menteri Perekonomian di masa pemerintahan Kabinet Ali. Mengatur kerjasama antara pengusaha pribumi yang direpresentasikan sebagai Ali dengan pengusaha Tionghoa yang direpresentasikan sebagai Baba. Kerjasama yang diharapkan akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kemampuan serta skill dari pengusaha pribumi yang dilatih oleh pengusaha Tionghoa. Hingga pengusaha pribumi yang memiliki kemampuan mumpuni dapat menjalankan usahanya sendiri. Dan pemerintah akan mendukung pengusaha pribumi dengan memberikan lisensi impor serta bantuan kredit modal. Namun, nasib ekonomi Alibaba serupa dengan pendahulunya. Lisensi impor yang didapatkan kembali ternyata dijual oleh pengusaha pribumi dan bantuan kredit modal yang diterima digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga sistem ekonomi Alibaba dinilai gagal dalam pelaksanaannya. Situasi ekonomi Indonesia yang memburuk diperparah dengan skandal korupsi yang semakin meningkat di lingkungan Kabinet Ali, seperti yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman Jody Gondokusumo dalam kasus gratifikasi perpanjangan izin visa yang melibatkan pengusaha Hong Kong,
serta Iskak Cokro Adisuryo yang memanfaatkan jabatannya untuk memberikan lisensi impor hanya kepada relasi yang dekat dan memberikan kucuran dana kepada PNI. Masalah kedua yang dihadapi oleh pemerintahan Ali Sastro Amijoyo pertama yaitu juga berkaitan erat dengan situasi keamanan yang sama buruknya dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Hal ini terjadi karena Daud Bede secara resmi memproklamasikan lahirnya DITI Aceh dan memulai upaya pemberontakan. Namun segala masalah yang buruk menimpa pemerintahan mulai teralihkan setelah Indonesia mengadakan suatu pertemuan akbar dengan negara-negara di kawasan Asia Afrika di kota Bandung. Konferensi Asia Afrika menjadi prestasi terbaik dari pemerintahan Ali Sastro Amijoyo pertama dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Dilatar belakangi oleh situasi perang dingin yang semakin mengkhawatirkan, terutama dampaknya terhadap negara-negara di kawasan Asia Afrika yang diperebutkan oleh kedua negara adidaya baik itu Amerika Serikat maupun Uni Soviet untuk ditanamkan pengaruhnya dan kepentingannya. Hal lain yang mendorong lahirnya KA juga berkaitan erat dengan kesamaan historis, terutama perasaan senasib sepenanggungan akibat dari penjajahan. Bahkan hingga pasca Perang Dunia Kedua, masih banyak negara-negara di kawasan Asia Afrika yang belum mencapai kemerdekaan. Sehingga dalam konferensi Colombo yang mempertemukan antara 5 Perdana Menteri seperti Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, Pandit Jawaharlal Nehru dari India, Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, UNU dari Myanmar, dan Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia, mulai tercetus ide untuk membahas masalah-masalah tersebut dalam sebuah pertemuan akbar. Ali Sastro menyampaikan pidato untuk mengadakan pertemuan bagi seluruh negara-negara di kawasan Asia Afrika yang ternyata diterima baik oleh 4 negara peserta konferensi Colombo. Dan dalam pertemuan lanjutan di Bogor, disepakati pelaksanaan KA di kota Bandung, 25 negara yang akan diundang hingga hal apa saja yang akan dibicarakan di dalam KA. Namun dari 25 negara yang diundang dalam pelaksanaan KA, hanya ada 1 negara yang urung ikut serta yaitu Federasi Afrika Tengah yang kala itu sedang mengalami krisis perang saudara. Maka setelah rampungnya segala persiapan, tepat di tanggal 18 April tahun 1955, Konferensi Asia Afrika akhirnya dilangsungkan di kota Bandung dan tepatnya di Gedung Merdeka. Dan dibuka dengan pidato dari Presiden Soekarno hingga sidang-sidang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Konferensi yaitu Ali Sastro Amijoyo. Hal penting yang disepakati dalam KA, yaitu pertama, bagi kepentingan nasional adalah dukungan penuh dari peserta KA terhadap pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Dan kedua, bagi seluruh kawasan Asia Afrika, yaitu 10 prinsip hubungan antar negara-negara Asia Afrika mengenai perdamaian dan kerjasama dunia dalam Dasasila Bandung. Pelaksanaan KA memberikan efek yang besar bagi posisi Indonesia dalam percaturan politik global dan memberikan kesan bahwasannya Indonesia sebagai pemimpin bagi seluruh bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai akhir dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Keberhasilan pelaksanaan KA tidak serta-merta memberi rasa aman bagi keberlangsungan kabinet, karena situasi internal dalam negeri yang buruk terutama luka lama yang kembali muncul sebagai akibat dari memburuknya hubungan antara militer dan pemerintah sipil dalam peristiwa 17 Oktober di tahun 1952. Pergantian pucuk pimpinan KSAD menjadi sebuah polemik baru setelah Bambang Sugeng mengajukan permohonan berhenti selaku KSAD yang disetujui oleh kabinet. Pemerintah akhirnya mengangkat Bambang Utoyo menjadi KSAD yang baru. Namun, tindakan pemerintah direspon dengan protes TNI AD yang menilai pengangkatan Bambang Utoyo tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di kalangan TNI Angkatan Darat. Situasi yang dimanfaatkan oleh partai-partai oposisi untuk mendukung tindakan TNI AD sekaligus menyerang Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Nahdlatul Ulama selaku partai koalisi Ali mulai menunjukkan rasa tidak puasnya terhadap kebijakan Ali dalam bidang militer, ekonomi, dan keamanan. Hingga NU mengambil langkah untuk mengakhiri koalisinya serta menarik menteri-menterinya dari kabinet. Langkah yang juga diikuti oleh partai-partai koalisi dari Ali. Situasi yang tidak mampu untuk dikontrol oleh Ali mengakibatkan ia memutuskan untuk menyerahkan mandatnya selaku Perdana Menteri sekaligus mengakhiri pemerintahan Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Nah, itu dia adalah akhir dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama.
Selanjutnya, mari kita tarik kesimpulannya. Kesimpulan dari materi mengenai masa demokrasi liberal Kabinet Ali Sastro Amidjoyo pertama yaitu pembentukan kabinet. Kabinet Ali Sastro pertama dibentuk setelah keluarnya keputusan Presiden Republik Indonesia di nomor 132 tahun 1953. Merupakan kabinet keempat di era demokrasi liberal yang dibentuk dari koalisi antara Partai PNI, NU, dan Partai Indonesia Raya. Kedua, perkembangan pemerintahan. Ada beberapa hal yang bisa kita amati seperti pertama, memburuknya situasi ekonomi dengan meningkatnya inflasi, turunnya nilai tukar rupiah, serta masalah etis seperti korupsi. Upaya untuk mengatasi masalah ekonomi dengan sistem Alibaba berakhir dengan tragis. Masalah lain yang muncul yaitu memburuknya situasi keamanan dengan lahirnya pemberontakan dari DITI Aceh. Namun, salah satu keberhasilan pemerintahan Ali adalah pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dari pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Ketiga, akhir dari Kabinet Ali Sastro Amidjoyo pertama, yaitu kabinet ini harus mengakhiri pemerintahannya diakibatkan oleh pergantian pucuk pimpinan KSAD yang mengakibatkan pecahnya koalisi dengan mundurnya Nahdlatul Ulama. Nah, itu dia adalah materi kita kali ini. Jika ada yang mau bertanya, menambahkan